Sudah menanyakan ke Pak Guntur dan juga Pak Daniel mengenai upaya dari Kementan untuk bisa meningkatkan produksi beras. Ada refocusing anggaran Pak di sekitar 7,7 triliun rupiah. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait upaya Kementan ini? Ya, pertama saya ingin katakan bahwa tidak ada waktu lagi bagi kita untuk menunda memperkuat produksi pangan kita, terutama pangan pokok ya. Dalam hal ini beras salah satunya gitu ya. Eh, Kenapa? Karena tantangannya makin besar. Nah, soal refocusing saya kira salah satu tindakan yang bisa diambil pemerintah. Tapi saya sepakat dengan Pak Dani tadi, semestinya dengan situasi yang makin tantangannya makin berat ya, terutama di konteks climate change, saya kira penambahan anggaran menjadi sesuatu yang justru harusnya lebih diprioritaskan ke depan ya. Tentu hari ini karena sebagian anggaran mungkin sudah digunakan dengan kepentingan yang lain, misalnya pilkada dan seterusnya. Tetapi saya kira ke depan yang dibutuhkan kita adalah penambahan anggaran supaya situasi ini nggak berulang karena potensi apa namanya penurunan produksi akibat gangguan perubahan iklim misalnya sebagai kasus bisa jadi akan terulang dalam waktu yang akan datang dan ini harusnya sudah bisa disiapkan yang tentu saja membutuhkan anggaran yang memadai gitu. Kalau kita lihat apa namanya periode kemarin, saya 2023 terutama gitu ya, ketika ancaman perubahan iklim betul-betul terjadi gitu ya, kekeringan El Nino, dampaknya sampai hari ini kan kita rasakan. Tentu kita tidak ingin situasi ini berulang sehingga perlu penyiapan. Tadi Pak Daniel juga menyampaikan soal beberapa hal yang bisa dilakukan. Saya kira saya sepakat dengan itu. Namun demikian ada beberapa hal yang lain yang kayaknya perlu diperkuat deh dalam konteks apa namanya penguatan produksi kita dan itu mungkin tidak cukup hanya dengan refocusing gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Said. Saya ingin ke Pak Daniel. Pak Daniel, mengamati apa yang disampaikan oleh Pak Said ini, apakah Anda cukup sepakat Pak? Artinya penambahan anggaran ini memang dianggap perlu, tapi nanti mungkin ke depannya Pak, kalau dari sisi pengawasan Anda sendiri melihatnya idealnya Pak, skemanya akan seperti apa Pak? Iya, sangat setuju karena dalam 5 tahun terakhir ini keberpihakan pemerintah bukan meningkat tetapi menurun terhadap pertanian dan dunia pangan Indonesia. Pupuk subsidi 5 tahun ini berkurang terus, bahkan secara nilai rupiah berkurang 10 triliun per tahun loh, bukan per 5 tahun ya, per tahun. Dulu nilainya itu bisa mencapai 34 triliun per tahun, sekarang paling tinggal hanya 20-an triliun per tahun, termasuk anggaran pertanian. Anggaran pertanian 5 tahun lalu bisa mencapai 20 sekian sampai 25 triliun per tahun, sekarang paling 13 triliun per tahun ya. Sehingga secara total setahun itu keberpihakan anggaran, politik anggaran pemerintah bukan menguat tetapi malah melemah. Melemah hampir 25 triliun per tahun. Dan itu nilai yang sangat berarti. Sehingga kalau sekarang kedaulatan pangan bukan semakin dekat tetapi semakin jauh, harga-harga pangan semakin meningkat, yaitu akibat dampak ya dari tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani dan pangan. Ya, ke depan kita minta bukan lagi refocusing tetapi ada penguatan anggaran, ada kebijakan politik anggaran yang kuat dari pemerintah untuk petani dan dunia pangan kita, sehingga kita selalu mengatakan Indonesia sangat punya potensi sebagai bukan hanya mencapai kedaulatan pangan tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia ya. Sehingga dengan lumbung pangan dunia itu kekuatannya lebih hebat daripada nuklir, sehingga kita punya peran penting di hadapan negara-negara di dunia, dan itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Menteri Pertanian saat ini bisa mendorong dan meyakinkan pemerintah pusat agar itu bisa terwujud. Baik, saya ingin ke Pak Guntur. Pak Guntur, kita lihat juga Pak, ini Kementan kembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,77 juta ton dari semula yang dipangkas 50% ya Pak untuk tingkat produksi beras. Apa sebetulnya yang perlu dilakukan oleh Kementan Pak agar penyaluran tepat sasaran dan sebetulnya untuk saat ini apakah digitalisasi juga sudah berjalan baik, lalu juga pelonggaran dengan KTP ini apakah juga bisa mempermudah penyelewengan Pak? Bagaimana Anda melihat ini? Baik. Ya, ini yang menarik. Pertama memang ketersediaan pupuk menjadi hal yang paling utama. Nah, dengan ada pengurangan itu tentu otomatis ketersediaan pupuk subsidi menjadi makin berkurang sehingga masyarakat atau petani susah mengakses
pupuk, dan kedua adalah distribusi. Nah, distribusi inilah yang sebenarnya seringkali terkendala. Tadi Pak Daniel menyampaikan bagaimana pupuk ini tersedia di tangan petani tepat waktu. Nah, seringkali tidak tepat waktu, padahal musim ini kan ada musimnya. Nah, bagaimana ini bisa tertata dengan baik. Nah, yang lain adalah digitalisasi. Digitalisasi dengan adanya kartu tani secara sistem dan konsep sangat bagus, tapi memang implementasinya di lapangan tidak semudah itu. Beberapa hasil kunjungan lapangan itu kartu tani itu seringkali tidak dipegang oleh para petani. Ada juga yang dikumpulkan di agen-agen, ada juga yang dikoordinir oleh kelompok tertentu, dan tentu ini perlu pembenahan lebih baik. Nah, hal lainnya adalah sekarang ada kelonggaran untuk mendapatkan pupuk dengan menyampaikan KTP. Nah, tentu ini juga perlu pengawasan yang sangat baik, jangan sampai ada penyalahgunaan sehingga sistem yang tercantum dalam penyaluran pupuk ini bisa berjalan dengan baik, dan betul-betul yang menerima adalah orang-orang yang seharusnya menerima. Kalau kita melihat RDKK kan sebetulnya pengajuan pupuknya sangat besar, mungkin lebih dari 20 juta ton kali ya. Itu, dan yang disubsidi oleh pemerintah sekitar 9,5 juta ton, ini juga menjadi harapan baik setidaknya untuk KRES program jangka pendek. Nah, untuk jangka menengah dan panjangnya saya sepakat sekali memang perlu ada keseriusan dan perhatian khusus pemerintah bagaimana mengalokasikan anggaran sektor pertanian ini jauh lebih besar, tapi bagaimana mekanisme kontrol sehingga anggaran yang disalurkan ini bisa efektif dan betul-betul bisa meningkatkan produktivitas yang tinggi. Jangan sampai seperti yang lalu misalnya pupuk anggarannya 30 triliun tetapi tingkat produktivitasnya tidak signifikan. Nah, kita melihat ke 4 tahun lalu mungkin Indonesia sempat tidak mengimpor beras selama 3 tahun berturut-turut, jadi 4-5 tahun lalu. Nah, kondisi inilah yang sebenarnya harus dikembalikan, apalagi saat ini di tengah perubahan iklim, kemudian pasca pandemi COVID dan juga krisis keuangan serta geopolitik ini sangat berdampak terhadap distribusi pangan dari berbagai negara. Banyak negara sekarang menahan pangannya dan kita tidak bisa hanya mengandalkan impor. Bagaimana kita sekarang bisa melahirkan kebutuhan pangan nasional kita adalah dengan diproduksi oleh sendiri.